wabarakatuh. Alhamdulillah, lakal hamdu ya Rabbana bil Qur'an, lakal hamdu ya Rabbana bil iman, lakal hamdu ya Rabbana bil Ramadan, lakal hamdu ya Rabbana bil lailatul qadar allati khairum min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Shaimin wa shaimat, jamaah menjelang maghrib Masjid Raya Al-Insan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang indah ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah pagi hari ini kita bisa menggabungkan beberapa ibadah saum, ibadah sholat, ibadah taklim, dan kita mengharap moga ibadah kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam moga selalu tercurah untuk panutan kita baginda Nabi Muhammad SAW, manusia yang kita ikuti contoh dan tauladannya, dan kita mengharap moga-moga kita semua adalah orang-orang Islam yang diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, sekaligus kita mengharap moga-moga di akhirat kelak mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan bekal untuk kita semua, terutama juga untuk saya sendiri, tentang saum, tentang puasa ini. Kalau kita sering mendengarkan puasa model atau bersama atau puasa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW, maka untuk sore hari ini yang saya sampaikan adalah puasa atau Ramadan bersama dengan Khulafaur Rasyidin. Jadi bagaimana yang dilakukan oleh para Khulafaur Rasyidin di dalam menghadapi bulan yang penuh dengan keberkahan ini, yaitu bulan Ramadan. Yang pertama, Khulafaur Rasyidin yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang menduduki, andikan boleh di ranking, walaupun kita tidak boleh membedakan sahabat-sahabat maka Abu Bakar As-Siddiq ini boleh dikatakan orang ranking 1 di kalangan sahabat Nabi. Beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang paling dicintai, orang terbaik dalam generasi sahabat pada saat itu. Beliau ini pula adalah orang pertama laki-laki dewasa yang masuk Islam. Waktu itu belum ada yang masuk Islam. Orang pertama yang masuk Islam dari laki-laki dewasa itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kalau dari kalangan anak-anak siapa, Pak? Yang masuk Islam pertama dari kalangan anak-anak, Ali bin Abi Thalib. Ketika masuk Islam usianya kurang lebih 8 tahun. Kalau dari perempuan dewasa yang masuk Islam pertama, Khadijah binti Khuwailid. Orang yang masuk Islam pertama bukan dari orang Quraisy, Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan laki-laki. Dia orang terbaik, dia orang pertama. Di samping itu, beliau ini adalah mertuanya Nabi. Abu Bakar As-Siddiq itu mertuanya Nabi Muhammad SAW, karena Rasulullah menikahi Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah ini adalah istri ketiga dari urutan pernikahan Nabi. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini adalah mertuanya Nabi. Apa yang kemudian dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ini di saat Ramadan? Hampir-hampir tidak bisa dibedakan ibadah beliau di bulan Ramadan dengan ibadah beliau di luar bulan Ramadan. Karena hebatnya, karena sempurnanya beliau ini, itu sampai-sampai beliau semua aktivitasnya itu super.
Hanya saja beliau ini bukan nabi, walaupun hebat tapi dia bukan nabi. Ya, tidak ada manusia yang bisa melebihi kehebatan Abu Bakar As-Siddiq ini. Ya. Orang terbaik, semuanya itu serba baik. Bahkan beliau ini itu pernah menggabungkan beberapa ibadah yang terjadi dalam satu waktu. Suatu ketika di saat selesai sholat subuh, maka Rasulullah ini mengatakan kepada jamaah yang ada pada saat itu, kalimatnya Rasulullah, siapa yang pagi-pagi ini berpuasa, maksudnya saat ini sudah berpuasa, maka tidak ada kecuali Abu Bakar. Saya ya Rasulullah. Siapa yang pagi-pagi ini sudah memberi makan fakir miskin? Abu Bakar. Saya ya Rasulullah. Siapa yang pagi-pagi ini sudah menengokin orang sakit? Saya ya Rasulullah. Yang keempat, siapa yang pagi-pagi ini sudah mengantar jenazah? Saya ya Rasulullah. Semuanya dijawab oleh Abu Bakar, saya. Sehingga baginda Nabi SAW sampai mengatakan, ma ajtama'na fil amri illa dakhalal jannah. Ya, barang siapa atau orang yang bisa menggabungkan ibadah-ibadah ini dalam satu waktu, maka tiada lain dia adalah orang yang menjadi penghuni surga. Orangnya masih hidup, itu Rasulullah mengatakan dia adalah penghuni surga. Siapa itu? Dia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar As-Siddiq ini oleh Rasulullah SAW, amma innaka ya Abu Bakran awwala man yadkhulul jannata min ummati. Ya, jadi Rasulullah mengatakan, adapun engkau wahai Abu Bakar adalah orang pertama yang masuk surga dari umatku. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Andaikan kita dikasih tahu oleh Rasulullah kita akan masuk surga, kalau kita tuh kira-kira menangis atau tersenyum, Pak? Kita disebut nanti kamu akan masuk surga, kita menangis apa senang, Pak? Abu Bakar As-Siddiq menangis. Kenapa tidak bangga? Kenapa tidak senang? Kenapa tidak bahagia ketika disebut bakal masuk surga? Karena Abu Bakar berpikir, apa layak orang seperti saya ini masuk surga? Nikmat Allah yang diberikan kepadaku terlalu banyak. Layakkah saya ini menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang yang demikian itu masih merasa ilmunya sedikit. Orang yang demikian merasa amalnya sedikit. Sedangkan kita amalnya jauh, tapi kita pede masuk surga. Ini disebut masuk surga saja tuh malah menangis karena merasa amalnya itu sedikit, padahal amalnya banyak sekali dia. Coba kita bayangkan, Rasulullah menyampaikannya ini di waktu subuh. Hadis yang saya baca tadi, di waktu subuh. Siapa yang hari ini puasa? Saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini menengok orang sakit? Saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini memberi makan fakir miskin? Saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah mengantar jenazah? Saya ya Rasulullah. Ya. Ini benar waktunya ya? Alhamdulillah, berarti waktunya habis. Ya, ini Khulafaur Rasyidin baru satu ini, Pak. Kita masih ada 3 Khulafaur Rasyidin lagi. Apa yang dilakukan oleh para Khulafaur Rasyidin ini di saat Ramadan. Mungkin demikian, karena waktu sudah masuk, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.